Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Safezaidan dan pada video kali ini kita akan melanjutkan proyek tentang Firebase kita yang dimana pada video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat login, register, hingga membuat email verifikasi dengan Firebase di Kotlin dan pada kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah chain password dengan Firebase di Kotlin. Oke, nanti kita akan membuat seperti ini. Ya, saya akan mendemokan terlebih dahulu. Ya, di sini saya menambahkan sebuah button baru di sini di bawah email verification. Di sini ada change password, kita bisa klik change password. Nah, dia akan memunculkan card ya ke current password. Jadi sebelum kita ingin mengganti password, kita harus memasukkan current password dulu ya. Misal kayak gini. Ya, nah kita bisa confirm di sini. Nah, kalau misal salah seperti itu, nah ketika kita memasukkan password yang benar, maka dia akan menuju ke card selanjutnya. Nah, ketika di current password itu, dia akan melakukan sebuah pengecekan ke Firebase, apakah password itu sama. Ya, lalu ketika sudah sama, kita bisa mengganti password yang lama itu dengan password yang baru. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita pencet change, maka dia akan kembali menuju halaman login untuk melakukan login ulang. Seperti itu. Oke. Oke, pertama-tama kita bisa menuju layoutnya terlebih dahulu. Ya, saya menambahkan dua card tadi di dalam fragment user. Ya, kita tutup dulu emulatornya. Nah, pertama tadi saya menambahkan satu button ya di sini. Satu button. Nah, satu button change password di sini dengan ID btn change password. Lalu, nah saya menambahkan dua card view. Di sini ada card view current password yang tadi, lalu yang kedua adalah card view update password. Nah, ini tidak nampak di aplikasinya karena saya menaruh visibility-nya di sini gone ya atau menghilang seperti itu. Nanti kita bisa setting di codingan ketika kita klik ini maka dia visibility ini menjadi visible atau terlihat. Ya. Ini adalah layoutnya. Kalian bisa ikutin layout ini. Kalian bisa tiru ini atau kalian bisa langsung copy dari link GitHub yang sudah saya taruh di link deskripsi. Oke. Ini untuk current password, lalu ini untuk update password. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk layoutnya. Ya, sama. Current dan update password itu kita visibility-nya kita gone ya, supaya dia tidak terlihat di sini. Oke, langsung saja kita menuju user fragment. Ya, sebelumnya kita sudah membuat binding untuk update update foto profile, logout, dan email verifikasi. Lalu selanjutnya kita bikin binding lagi untuk memanggil si btn change pass. Nah, set on click listener. Nah, btn change pass ini kita bisa cek apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya. Dia mengarah mentarget ke change password ini. Oke, di dalam user fragment. Oke, di dalam sini, di dalam bindingnya kita bisa membuat sebuah function. Ya, misal kita tulis misal namanya CMPA seperti ini. Nah, dia pasti merah. Kita option enter aja atau LT enter di Windows, baru kita create function baru. Oke. Nah, di sini kita buat variable out dulu ya. Kita panggil Firebase out get instant. Lalu di sini kita bikin variable user sama dengan out.
dot current user. Oke. Nah, lalu kita panggil si card view ya. Di sini saya sudah membuat ID di dalam card view untuk current pass ya. Jadi ketika kita klik si button change pass, maka si card view current pass itu visibility-nya kita jadikan visible atau terlihat ya. Jadi ketika kita klik si button change pass-nya, maka dia akan muncul seperti itu. Oke, lalu di dalam situ ada button cancel ya. Kita bisa panggil di sini btn cancel, set on click listener. Lalu kalau tadi kita sudah current pass yang muncul, lalu ada button cancel, ketika kita pencet button cancel, maka dia akan tugas dia adalah untuk menggonkan lagi si card view current pass-nya. Oke. Nah, lalu setelah tadi ketika sudah muncul si current pass, si card view current pass, ya, kita akan melakukan sebuah otorisasi ya di sini. Nah, kita panggil dulu binding btn confirm ya, baru set on click listener. Baru karena di sini banyak set on click listener ya, kita bisa inisialisasikan dia yang menjadi lebih spesifik ya, seperti ini. Nah, oke, di dalam sini kita bisa membuat sebuah variable pass sama dengan binding edt current password text to string lalu kita berikan dia sebuah kondisi untuk validasi. Jika pass itu empty atau kosong, maka dia akan melakukan binding edt current password error, maka dia akan memunculkan sebuah error ya, yang pesannya seperti ini. Password misal tidak boleh kosong. Oke. Sini kita minta dia jadi fokus, set request fokus ya. Request fokus. Nah, baru di sini kita return. Nah, return at btn confirm. Oke. Nah, baru di sini kita akan melakukan sebuah credential atau otorisasi ya. Nah, kita panggil si user. Let seperti ini. Lalu di dalamnya file user credential sama dengan email out provider dot create credential ID ya, ini email pas. Nah, ini dia butuh nullable sini seperti ini. Oke, lalu it reauthenticate. Nah, ini baru kita panggil si user credential, baru add complete listener.
Di sini kita taruh tas. Nah, baru di bawahnya when kita kasih sebuah kondisi task is successful, maka dia binding dot cv current passnya kita jika kita memasukkan password yang sesuai dengan password yang lama kayak gitu, maka visibility dari current pass ini kita ganti ya, kita rubah dia menjadi gone ya. Lalu si CV card view untuk update passnya kita munculkan atau view-nya menjadi visible atau terlihat. Oke. Nah, baru kalau misalnya gagal exception is Firebase out invalid. Nah ini Firebase out invalid credential exception. Baru kita bisa membuat sebuah kayak gini ya, sebuah error kayak gini, kita bisa copy aja. Nah, ini kalau misalnya passwordnya salah, maka tulisannya di sini password. Nah, jadi kalau kita tadi ya menginput sebuah password, jika dia benar maka dia akan memunculkan card view update pass. Nah, jika salah maka dia akan memunculkan error dengan tulisan password salah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini else. Nah, kita bikin tos di sini. Di sini activity. Lalu kita memakai pesan error bawaan. Di sini tes exception dot message. Nah, ini perlu label. Oke. Oke, ini when Oke, lalu kita bikin kita panggil binding ya untuk button cancelnya. Di sini namanya new cancel. Ya, ini di dalam si visibility update passnya ya. Sebentar. Posisinya oke, sebentar saya cek terlebih dahulu. Oke, dia di bawah sini ya. Nah, di bawah user secret credential ini. Oke, kita panggil binding btn new cancel. Cancel, baru kita set on click listener. Nah, baru jika kita cancel, nah kita copy aja gini ya, maka keduanya akan gone. Oke, di bawahnya baru ini ketika sudah tadi muncul si update passnya ya, kita bisa panggil si btn change-nya kan. Update passnya sudah masuk, kita menginput sebuah password baru. Nah, baru jika btn
change passnya ini, sorry bukan change pass, new change ini ya, new change ini dipencet, set on click listener. Nah, kita bikin sebuah variabel. Pertama new pass sama dengan binding edt new pass, ini text to string seperti itu. Lalu sini file pass confirm, kita panggil id-nya edt confirm pass ya, the text to string. Nah, oke, di sini kita akan membuat sebuah pengkondisian ya, beberapa perkondisian. Nah, if ya, kalau misalnya new passnya kosong, oke. Jika kosong, nah ini untuk ininya, untuk pengkondisi-kondisiannya kita bisa copy dari sini. Oh iya, di sini karena ada return, ya ini kita hapus dulu. Di sini kita bisa tambahin namanya new change password. Oke, ini kita bisa return, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya password new passnya kosong, ya password tidak boleh kosong. Oke. Lalu kita kasih pengkondisian lagi di sini. Misal if pass confirmnya kosong, is empty. Kita copy aja ini. Konfirmasi password konfirmasi ya, atau konfirmasi password nggak apa-apa ya, konfirmasi password tidak boleh kosong. Oke. Atau ini terlalu panjang, mungkin kita bisa ulangi password baru ya. Itu aja supaya simple aja. Ini kalau kosong, lalu pas baru, new pass dot length kurang dari 6. Sorry, ini kenapa merah? Oh, sorry, kita belum tambah if ya. Salah apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa copy lagi aja. Password harus lebih dari 6 karakter kayak gitu. Oke. Oh, ini kita bisa copy lagi, isi jadi confirm, pas confirm. Nah, ini kita bisa password tidak sama. Oke. Nah, terakhir, kondisi terakhir, kalau pas confirm ini new pass itu tidak sama dengan pas confirm. Balik ya. Nah, makanya password tidak sama. Oke. Oke, baru di sini user
outlet, baru kita update ya, user update password, sini pas baru atau new pass, sorry, new pass, add complete listener, baru kita kasih kondisi. Sorry, di sini ada merah, kenapa? Sorry, user. Oh, ini kita kasih. Nah, oke, baru di sini kalau misalnya dia sukses, maka dia akan memunculkan tos. Sini tulisannya adalah password berhasil di update seperti itu. Baru kita munculkan sebuah sukses logout ya. Nah, kita akan membuat function baru, tapi kita bikin alasan dulu di sini. Nah, kalau misalnya enggak, kita bikin tos activity, lalu konteksnya di sini kita memakai error bawaan exception.message. Nah, ini kasih no label. Nah, oke. Nah, kita akan membuat function baru yang nama success logout. Jadi apa yang dilakukan setelah berhasil? Nah, kita bikin dulu Firebase get instant, lalu nah di sini kita mau logout. Oh, saya out ya, bukan logout, sorry. Baru kita bikin intent sama dengan intent konteks. Nah, kita kemana? Kita ke login activity, baru kita start activity intent, baru activity finish. Nah, baru kita bikin sebuah tos. Nah, jadi ketika sudah keluar ya, ada muncul tos password berhasil diupdate, lalu dia mengintent ke halaman login activity, lalu dia memunculkan tos itu, silahkan login kembali. Oke, kita sudah selesai. Kita bisa run saja aplikasi kita. Oke. Nah, oke, kita bisa login. Kita login dengan akun yang sudah kita verifikasi. Ya, tadi kan password 1 sampai 6 gitu. Login, oke. File. Nah, kita bisa cek password. Kita masukkan password. Bisa kita salahin ya, kita 5. Nah, maksud salah gitu karena tidak sesuai. Nah, oke, kita bisa ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa change. Nah, password berhasil diupdate. Nah, silakan login kembali. Misal kita KB.
passwordnya 123456778. Oke, selamat datang. Oke, kita sudah berhasil melakukan sebuah change password di dalam Firebase menggunakan Kotlin. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.